Mobil minibus yang ditumpangi warga Kampung Cimaja, Banten, terperosok ke dalam sawah sedalam 5 meter di ruas jalan raya Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya pengemudi dan seorang penumpang luka ringan, sementara minibus rusak parah dan dalam kondisi terbalik. Menurut keterangan saksi, minibus awalnya melaju dari arah kota Bogor dan hendak mudik ke rumah orang tuanya. Diduga sopir mengantuk, minibus tiba-tiba terperosok saat melintas di jalan yang sempit. Kondisi supir dalam keadaan mengantuk dari arah sana ya. Dia kan mau pulang dari pos yang sana, dia katanya sudah berat. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut dalam penanganan aparat Polsek Nanggung. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka akibat tertimpa pohon beringin tua yang tiba-tiba ambruk saat sholat Id di Masjid Agung Nurul Kalam, Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dunia, yakni Rasmono, warga Kelurahan Pelutan, Pemalang, dan Anita Rahmawati, warga Kelurahan Pemalang. 17 orang korban lain mengalami luka sedang dan juga berat. Diduga pohon beringin tua tersebut ambruk akibat sudah lapuk karena saat kejadian cuaca sedang tidak berangin. Korban meninggal dunia dan luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Harapan Sehat dan Rumah Sakit Prima Medika. Tiba-tiba ambruk ngoten. Nggih kula bodhe ngangge kenang, kula mendurut lha kula mboten saged larang. Oh, ketiban apa nih, Mbah? Pangkale. Oh, pangkale. Niki sing kale, sing niki sing pati mending. Sakit, Mbah? Sakit nemen ya. Kasus ambruknya pohon beringin hingga menyebabkan korban meninggal dunia masih dalam penyelidikan polisi. Dari Polres Pemalang sudah melakukan identifikasi, sudah melakukan penanganan, kemudian korban juga sudah melakukan evakuasi dan pemeriksaan di rumah sakit. Buat kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dimanapun berada, apabila mungkin berada beristirahat di bawah pohon yang kira-kira membahayakan, tolong juga hati-hati dan jangan sembarangan untuk memarkir pohon, memarkir mobilnya atau mungkin istirahat di bawah pohon sehingga bisa membahayakan. Seluruh biaya pengobatan korban luka ditanggung pemerintah daerah Pemalang, sementara korban meninggal dunia mendapat santunan dari Dinas Sosial. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Nasib malang dialami Arianto dan putrinya. Jauh-jauh mudik dari Aceh menuju Indramayu, keduanya malah diturunkan oleh PO bus yang ditumpanginya di tengah jalan tol Cipali, tepatnya di kilometer 110 Subang, Jawa Barat. Arianto dan putrinya ditemukan oleh anggota Satlantas Polres Subang saat sedang menyetop mobil, sementara putrinya duduk di rerumputan. Kepada polisi, Arianto mengaku diterlantarkan oleh PO bus yang ditumpanginya. Ia pun sempat menunjukkan tiket yang dibelikan oleh atasannya seharga Rp1.300.000 yang dibelikan oleh atasannya di Lok Sumawe. Menurut polisi, anak Arianto tengah sakit sehingga tak bisa berjalan. Selanjutnya polisi membawa Arianto dan putrinya naik ke mobil patroli untuk diantarkan hingga bertemu dengan keluarganya di kawasan Cikedung, Indramayu. Ya, ada momen tak terduga yang mencuri perhatian saat gelar geria atau open house di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan ini, Presiden RI Prabowo Subianto nampak ikut berjoget Velocity bersama para awak media. Usai menyalami ribuan orang di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, Presiden Prabowo diajak untuk mengikuti tren Velocity yang ramai dipraktekkan warganet saat berkumpul. Prabowo pun mengiyakan dan meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden Prabowo juga nampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya terutama sejak masa kampanye. Dua dari 4 remaja ini mengalami luka bakar cukup serius usai terkena ledakan petasan di Desa Sidorejo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bahkan akibat kerasnya ledakan membuat seorang korban harus kehilangan salah satu jari tangannya.
Awalnya tetangga korban yang sedang tertidur pulas tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan keras. Saat dihampiri rumah milik Supiati yang berhadapan dengan kediamannya, porak-poranda pada bagian teras dan jendelanya pecah. Dari rumah tersebut warga mendapati 4 remaja terkena ledakan saat merakit petasan. Aparat Polres Blitar yang melakukan olah TKP kemudian mengamankan lokasi dan memasang garis polisi. Diduga dari dalam rumah masih terdapat sekitar 2 kg sisa bubuk petasan. Keempat korban sengaja merakit petasan dalam ukuran besar untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.